Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus, sehingga keadaan makin lama. Sudahlah, semua ini masalah politik, dan biangnya adalah PKI. Pengkhianat. Ken, kerjakan sekarang juga. Indonesia sempat mengalami masa kelam saat terjadinya peristiwa G30 SPKI. 7 jenderal TNI menjadi korban gerakan yang terjadi pada 1965. Kondisi tanah air pasca G30 SPKI masih cukup tegang. Salah satunya seperti kondisi politik Indonesia yang timbul sejumlah konflik. PKI dianggap rakyat menjadi dalam gerakan kudeta tersebut, dan berujung timbul beberapa tuntutan. Masyarakat menuntut Presiden Soekarno untuk mengambil tindakan tegas membubarkan PKI. Presiden pertama RI itu pun mengambil tindakan dengan mencetuskan Dwi-Kora. Soekarno ingin masyarakat tetap tenang dan tertib demi menghindari bentrokan senjata. Saya perintahkan untuk tetap mempertinggi kesiapsiagaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Dwi-Kora kepada seluruh rakyat Indonesia, kata Soekarno melansir situs G30s.pki.com. Saya serukan tetap tinggal tenang dan kepada semua menteri dan petugas negara lainnya untuk tetap menjalankan tugasnya sedia kala. Lanjut pernyataan Soekarno. Dalam upaya memulihkan kondisi negara, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Soekarno juga menunjuk 2 sosok di kepengurusan TNI Angkatan Darat. Dia adalah Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro dan Mayor Jenderal Soeharto. Pimpinan Angkatan Darat dewasa ini langsung di bawah tanggung jawab saya dan untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat, sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro Asisten 3 Menpangat, ungkap Soekarno. Untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang tersangkut dengan gerakan tanggal 30 September telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto Panglima Komando Strategis Cadangan Angkatan Darat Kostrat, sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan, sambungnya. Upaya Soekarno memulihkan kondisi pasca G30 SPKI pun membuat para pemimpin dan tokoh PKI kehilangan kepercayaan diri. Mereka bahkan berusaha menyelamatkan diri dari penangkapan pihak yang berwajib. Sosok macam Supono Marsudiono dan Syam Kamaruzaman ditugaskan menemui Dipa Nusantara Aidit, pemimpin senior PKI. Mereka hendak melaporkan jika gerakan tanggal 30 September telah mengalami kegagalan dan tidak mungkin dilanjutkan. PKI sempat melakukan upaya mempertahankan eksistensinya usai dicap sebagai biang onar. Pertemuan menyusun rencana memulihkan citra PKI di mata masyarakat pun dilakukan. Isi pertemuan tersebut menyatakan bahwa PKI tidak ikut campur tangan dalam gerakan tanggal 30 September. PKI menyatakan tidak tahu menahu tentang anggota yang tercantum namanya dalam Dewan Revolusi, dan mendukung penyelesaian secara politis sesuai yang digariskan Soekarno. Namun, hal itu tetap tak membuat pemerintah bergeming dan tetap melakukan pembubaran PKI. Akhirnya setelah Soekarno mengeluarkan surat perintah tanggal 11 Maret, Supersemar, PKI dibubarkan pada tanggal 12 Maret tahun 1966. Beberapa dampak pasca G30 SPKI yang terjadi di Indonesia diantaranya kedudukan Pancasila dalam negara lebih kuat. Rakyat pun bisa lebih bersatu dalam mempertahankan Pancasila sebagai jati diri bangsa. Meskipun tak dipungkiri, timbul pula dampak negatif atas kejadian G30 SPKI. Seperti banyak pahlawan nasional berguguran, hubungan diplomatik dengan negara komunis menjadi renggang, dan penodaan terhadap ideologi dan kedaulatan negara.